Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Pak Wahyu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai audit siklus pengeluaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Ananda Kurnia Siva, NPM 35 dan rekan saya. Saya Isnaini Khalifah, NPM 16. Saya Sabrina Nuria Arafah, NPM 8. Dan saya pimpinan Hidayah NPM 28. Baik, Baik, yang langsung saja. pertama akan dipresentasikan oleh Sabrina. Baik, langsung saja pada materi yang pertama akan disampaikan oleh saya mengenai aktivitas dan teknologi siklus pengeluaran. Next. Teknologi informasi alternatif yang digunakan untuk mendukung aktivitas siklus pengeluaran. Yang pertama adalah sistem pembelian dan pengeluaran kas yang menggunakan pemrosesan batch dan menggunakan berkas berurutan untuk menyimpan data akuntansi. Jenis sistem ini merupakan contoh sistem lama. Pendekatan ini mencirikan era kepemilikan data di mana berkas dirancang khusus untuk penggunaan satu pengguna. Pembagian data hampir tidak mungkin dilakukan dalam pengaturan ini dan mengakibatkan banyaknya redundansi data dan keusangan data. Yang kedua, meninjau fitur operasi sistem modern yang menggunakan pemrosesan waktu nyata dan menggunakan berkas atau basis data akses langsung. Contohnya, menggambarkan sistem pengkajian modern yang menggunakan pemrosesan waktu nyata dan teknologi basis data. Keterbatasan ruang menghalangi tinjauan semua kemungkinan konfigurasi teknologi pemrosesan, teknik, dan struktur berkas. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menyajikan contoh pendekatan yang secara fundamental berbeda yang biasanya ditemukan dalam praktik dan memeriksa implikasi kontrol dan auditnya. Prosedur pembelian dan pencairan kas menggunakan teknologi batch processing. Banyak fungsi manual dalam sistem batch yang sama dengan fungsi yang ditemukan dalam sistem pembelian manual. Perbedaan utamanya adalah bahwa tugas akuntansi rutin diotomatisasi. Eh, Urutan kejadian yang terjadi dalam sistem ini, yang pertama ada next. Yang pertama ada Departemen Pengelolaan Data. Langkah pertama yaitu proses pembelian dimulai di Departemen Pemrosesan Data, tempat fungsi kontrol inventaris dilakukan. Siklus pendapatan di perusahaan retail atau siklus konversi di perusahaan manufaktur sebenarnya memulai aktivitas ini ketika inventaris dikurangi oleh penjualan ke pelanggan atau pelanggan dalam produksi. Sistem menentukan apakah item yang terpengaruh dalam file anak perusahaan inventaris telah jatuh ke titik pemasaran ulangnya. Jika demikian, rekaman dibuat dalam berkas permintaan terbuka. Setiap rekaman dalam berkas permintaan terbuka menentukan item inventaris terpisah yang akan diisi ulang. Rekaman tersebut berisi nomor item inventaris, deskripsi item, jumlah yang akan dipesan, harga satuan standar, dan nomor vendor pemasok utama. Informasi yang diperlukan untuk membuat rekaman permintaan dipilih dari rekaman anak perusahaan inventaris. Rekaman anak perusahaan inventaris kemudian ditandai sedang dipesan untuk mencegah item dipesan lagi sebelum tiba. Pada akhirnya sistem akan menyortir berkas permintaan terbuka berdasarkan nomor vendor dan eh, menggabungkan beberapa item dari vendor yang sama dalam satu permintaan tunggal. Selanjutnya, informasi pengiriman vendor diambil dari berkas vendor yang valid untuk menghasilkan dokumen permintaan pembelian. Salinan dokumen ini masuk ke prosedur manual di Departemen Pembelian dan Akun Hutang. Selanjutnya yaitu Departemen Pengelolaan Data atau langkah kedua. Pesanan pembelian digunakan untuk membuat catatan pesanan pembelian terbuka dan mentransfer catatan terkait dalam berkas
permintaan pembelian terbuka ke berkas permintaan pembelian tertutup. Pada Departemen Penerimaan, saat barang tiba dari vendor, bagian penerimaan menyiapkan laporan penerimaan. Salinan laporan dikirim ke bagian pembeli, bagian pembayaran, dan bagian pemrosesan data. Yang selanjutnya yaitu Departemen Pengelolaan Data langkah ketiga. Departemen Pemrosesan Data menjalankan pekerjaan batch atau langkah ketiga yang memengaruhi berkas anak perusahaan inventaris dari laporan penerimaan yang menghapus tanda sedang dipesan dan dicatat inventaris. Sistem menghitung total batch penerimaan inventaris untuk prosedur pembaruan buku besar umum dan kemudian menutup catatan terkait dalam berkas pesanan pembelian. Eh, ke berkas pesanan pembelian tertutup. Pada hutang usaha, saat petugas bagian utang usaha menerima faktur pemasok, ia akan mencocokkannya dengan dokumen pendukung yang sebelumnya telah disimpan dalam berkas utang usaha yang tertunda. Petugas kemudian menyiapkan voucher, menyimpannya dalam berkas voucher terbuka, dan mengirimkan salinan voucher ke pemrosesan data. Yang selanjutnya yaitu Departemen Pengelolaan Data atau langkah keempat, program batch memvalidasi catatan voucher terhadap berkas vendor yang valid, menambahkannya ke daftar voucher atau berkas anak perusahaan yang terbuka, dan menyiapkan total batch untuk diposting ke akun kontrol AP di buku besar. Pada pencairan kas, Departemen Pengelolaan Data, setiap hari sistem memindai bidang tanggal jatuh tempo dari daftar voucher untuk item yang jatuh tempo. Cek dicetak untuk item ini dan setiap cek dicatat dalam daftar cek. Pada akhir hari, total batch akun utang akan terbuka atau belum dibayar dan tertutup yang sudah dibayar. Peningkatan persediaan dan pengeluaran kas dicatat ke akun kontrol utang usaha, kontrol persediaan, dan akun kas di buku besar. Pengelolaan kas, Departemen Pengeluaran Kas, petugas mengeluarkan kas mencocokkan cek ke daftar transkrip dan menyerahkan bagian cek yang dapat dinegosiasikan kepada manajemen untuk ditandatangani. Yang terakhir yaitu pengeluaran tunai, hutang usaha. Setelah menerima salinan cek, petugas akan hutang mencocokkannya dengan voucher terbuka dan mentransfer item tertutup ini ke berkas voucher tertutup. Sekian dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya saya Isnaini Halifah NPM 16. Selanjutnya yaitu rekayasa ulang sistem pembelian atau pencairan uang tunai. Di sini terdapat 5. Yang pertama pengelolaan data, yang kedua Departemen Penerimaan, yang ketiga pengelolaan data, yang keempat implikasi kontrol, yang kelima sistem otomatis. Yang pertama yaitu ada beberapa tugas yang dilakukan secara otomatis. Yang pertama, berkas inventaris untuk mencari barang-barang yang telah mencapai titik pemesanan ulang. Selanjutnya, catatan dimasukkan dalam berkas permintaan pembelian untuk setiap barang yang akan diisi ulang. Selanjutnya, permintaan kemudian dikonsolidasikan menurut nomor vendor. Selanjutnya, informasi pengiriman surat vendor diambil dari berkas vendor yang valid. Selanjutnya, pemesanan pembelian disiapkan dan dikirim ke vendor atau pesanan pembelian dapat dikirimkan menggunakan teknologi EDI. Selanjutnya, catatan setiap transaksi ditambahkan ke berkas pesanan pembelian terbuka. Yang terakhir, daftar transaksi pemesanan pembelian dikirimkan ke Departemen Pembelian untuk ditinjau. Yang kedua, Departemen Penerimaan. Saat barang tiba, petugas penerima mengakses berkas purchase order terbuka secara langsung dengan memasukkan nomor purchase order yang diambil dari slip pengepakan. Yang ketiga, pengelolaan data. Jumlah barang yang diterima dicocokkan dengan catatan pesanan pembelian terbuka dan ditempatkan di bidang logis untuk menunjukkan penerimaan inventaris. Catatan ditambahkan ke berkas laporan penerimaan. Catatan tambahan inventaris diperbarui untuk mencerminkan permintaan item inventaris. Akun pengendalian inventaris buku besar diperbarui. Catatan dihapus dari berkas pesanan pembelian terbuka dan ditambahkan ke berkas terbuka dan
tanggal jatuh tempo ditetapkan. Yang keempat yaitu implikasi kontrol, masalah kontrol teknologi, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan berkas versus berlebihan atau kehabisan stok berulang. Yang selanjutnya yaitu manajemen kas yang lebih baik. Sistem jenis ini mendukung pengelolaan yang efektif dengan memindai berkas voucher setiap hari untuk item jatuh tempo sehingga menghindari pembayaran awal dan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya yaitu jeda waktu lebih sedikit. Tepat terdapat jeda waktu antara kedatangan barang di Departemen Penerimaan dan pencatatan penerimaan inventaris dalam berkas inventaris. Bergantung pada jenis sistem pemesanan penjualan yang berlaku, jeda waktu ini dapat mempengaruhi penjualan secara negatif karena jeda waktu ini staf penjualan tidak akan mengetahui status inventaris terkini dan penjualan dapat hilang. Selanjutnya, manajemen waktu pembelian yang lebih baik. Dalam sistem batch hipotesis ini, Departemen Pembelian terlibat langsung dengan semua keputusan pembelian. Bagi banyak perusahaan, hal ini menciptakan pekerjaan tambahan yang memperpanjang jeda waktu dalam proses pemesanan. Selanjutnya, pengurangan dokumen kertas. Sistem batch dasar syarat dengan dokumen kertas semua departemen operasi membuat dokumen yang dikirim ke pemrosesan data dan pemrosesan data tersebut kemudian harus diubah ke media magnetik. Selanjutnya, sistem yang direkayasa ulang. Sistem ini mengatasi banyak kelemahan operasional yang ditemukan dalam sistem batch dasar. Secara khusus, perbaikan dalam sistem ini yang pertama menggunakan prosedur waktu nyata dan berkas akses langsung untuk memperpendek waktu tunda dalam pencatatan. Yang kedua, menghilangkan prosedur manual rutin melalui otomatisasi. Yang ketiga, mencapai pengurangan signifikan dalam dokumen kertas dengan menggunakan komunikasi elektronik antara departemen dan dengan penyimpanan catatan pada media akses langsung. Namun, perbaikan operasional ini memiliki implikasi pengendalian. Selanjutnya, pemisahan tugas. Sistem ini menghilangkan pemisahan mendasar antara otomatisasi dan pemrosesan transaksi. Program komputer mengotorisasi dan memproses pesanan pembelian, serta mengotorisasi dan menerbitkan cek pada vendor. Untuk mengimbangi resiko, sistem perlu menyediakan daftar transaksi terperinci dan laporan ringkasan kepada manajemen. Selanjutnya, atau yang terakhir, catatan akumulasi dan kontrol akses. Sistem ini menyimpan catatan akumulasi secara eksklusif pada cangkram magnetik. Untuk menjaga integritas catatan ini, otomatisasi harus menerapkan kontrol yang membatasi akses ke cakram tersebut. Akses tidak sah ke catatan magnetik memiliki konsekuensi yang sama dengan akses ke dokumen sumber, jurnal, dan buku besar dalam lingkungan manual. Selanjutnya, tinjauan umum prosedur penggajian. Pemrosesan penggajian sebenarnya adalah sistem pengeluaran khusus. Secara teori, cek penggajian dapat diproses melalui sistem pembayaran rutin dan pencairan uang tunai. Kekurangan dari sistem ini, yang pertama, prosedur pengeluaran umum yang berlaku untuk semua vendor tidak akan berlaku untuk karyawan. Yang kedua, penulisan cek untuk karyawan memerlukan kontrol khusus. Yang ketiga, prosedur pengeluaran umum dirancang untuk mengakomodasi arus transaksi yang relatif lancar. Implikasi kontrol eh, untuk
tinjauan umum prosedur penggajian, yaitu kekuatan dan kelemahan sistem ini serupa dengan sistem batch. Untuk pengeluaran umum yang dibahas sebelumnya, sistem ini meningkatkan akurasi akuntansi dan mengurangi kesalahan penulisan cek. Selain itu, sistem ini juga tidak meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, namun untuk banyak jenis organisasi, tingkat teknologi ini sudah memadai. Yang kedua, rekayasa ulang sistem penggajian. Untuk organisasi berukuran sedang dan besar, pemrosesan penggajian seringkali terintegrasi dalam sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM. Sistem HRM menangkap dan memproses berbagai macam data terkait personalia, termasuk tunjangan karyawan, perencanaan sumber daya tenaga kerja, hubungan karyawan, keterampilan karyawan, tindakan personalia atau tarif gaji, potongan, dan sebagainya, serta penggajian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya eh, saya Vivin Hidayah, NPM 28. Selanjutnya yaitu tujuan audit siklus pengeluaran, pengendalian, dan uji pengendalian. Yang pertama, keberadaan atau kejadian. Memverifikasi bahwa saldo hutang usaha mewakili jumlah yang sebenarnya terutang oleh organisasi pada neraca. Yang kedua, kelengkapan. Tentukan bahwa hutang usaha mewakili semua jumlah yang terutang oleh organisasi untuk pembelian barang dan jasa pada tanggal neraca. Yang ketiga, ketepatan, yaitu menetapkan bahwa transaksi pembelian dihitung secara akurat dan berdasarkan harga yang benar dan jumlah yang benar. Yang keempat, hak dan kewajiban, menetapkan bahwa hutang usaha dan gaji yang masih harus dibayar yang dicatat pada tanggal neraca adalah kewajiban hukum organisasi. Yang kelima, penilaian atau alokasi, yaitu memverifikasi bahwa hutang usaha dinyatakan dalam jumlah yang benar. Yang keenam, presentasi dan pengungkapan, memastikan bahwa hutang usaha, gaji yang masih harus dibayar, dan biaya yang dilaporkan untuk periode tersebut dijelaskan dan diklasifikasikan dengan benar dalam laporan. Next. Yang selanjutnya yaitu kontrol input, dibagi menjadi 6. Yang pertama, kontrol validitas data. Mendeteksi kesalahan transkripsi dalam data transaksi sebelum diproses, karena kesalahan yang tidak terdeteksi lebih awal cenderung tidak menyusup ke dalam catatan akuntansi. Prosedur validitas paling efektif bila dilakukan sedekat mungkin dengan sumber transaksi. Yang kedua, pengujian kontrol validasi kesalahan intro data yang lolos dari program penyuntingan tanpa terdeteksi dapat menyebabkan jumlah akun hutang dan biaya yang tercatat menjadi salah satu secara material. Yang ketiga yaitu control batch, memverifikasi bahwa hutang usaha dinyatakan dalam jumlah yang benar. Kemudian yang keempat, kontrol otorisasi pembelian, yaitu menguji kontrol otorisasi pembelian. Kontrol otorisasi pembelian yang tidak berfungsi dengan benar dapat menyebabkan pesanan yang tidak perlu dan salah dilakukan kepada vendor. Pengujian kontrol berikut memberikan bukti yang berkaitan dengan ketepatan dan penilaian pernyataan. Next. Yang kelima yaitu otorisasi karyawan. Departemen Personalia penyiapan dan menyerahkan formulir tindakan personalia ke Departemen Penggajian.
Dokumen-dokumen ini digunakan untuk melakukan perubahan dalam tarif upah per jam, pemotongan gaji, dan klasifikasi pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu menguji prosedur otorisasi karyawan. Dalam kegagalan menerapkan prosedur otorisasi karyawan dapat mengakibatkan distribusi gaji kepada individu yang tidak berwenang. Pengujian pengendalian ini memberikan bukti yang berkaitan dengan keberadaan, keakuratan, penilaian, dan hak kewajiban pernyataan. Next, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya Ananda Kurnia Siva, NPM 35. Izin untuk tidak on cam dikarenakan ada kendala dalam laptop saya. Selanjutnya ada kontrol proses. Proses mencakup prosedur terkomputerisasi untuk memperbarui berkas dan membatasi akses ke data, bergantung pada singkat teknologi komputer yang ada. Kontrol proses juga dapat mencakup kontrol fisik yang terkait dengan aktivitas manual. Next. Kontrol proses ada beberapa macam, yaitu kontrol pembaruan file, kontrol ranturan menggunakan data control batch untuk memantau batch saat berpindah dari satu prosedur terprogram ke prosedur terprogram lainnya. Kontrol ini memastikan bahwa setiap run dalam sistem memproses batch dengan benar dan lengkap. Yang kedua ada kontrol akses. Kontrol akses mencegah dan mendeteksi akses tidak sah dan ilegal ke aset perusahaan. Persediaan dan uang tunai adalah aset fisik dari siklus pengeluaran. Lalu ada menguji kontrol akses. Kontrol akses merupakan inti dari integritas informasi akuntansi. Jika kontrol tidak memadai, faktur pemasok dapat dihapus, ditambahkan, atau dipalsukan. Saldo akun penggajian individual dapat dihapus atau seluruh berkas hutang usaha dapat dimusnahkan. Bukti yang dikumpulkan tentang efektivitas kontrol akses menguji pernyataan manajemen keberadaan, kelengkapan, keakuratan, penilaian dan alokasi, hak dan kewajiban, serta presentasi dan pengungkapan. Lalu yang keempat ada kontrol fisik. Kontrol fisik mencakup aktivitas manual dan tindakan manusia untuk memulai prosedur komputer guna melindungi aset organisasi. Next. Selanjutnya ada kontrol keluaran. Kontrol keluaran dirancang untuk memastikan bahwa informasi tidak hilang, salah arah, atau rusak, dan bahwa proses sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, ringkasan harian pengeluaran kas ke vendor dan penerimaan inventaris harus diberikan kepada manajer untuk melaporkan status operasi mereka. Kontrol keluaran dapat dirancang untuk mengidentifikasi masalah pengendalian operasional dan juga internal. Elemen penting lain dari pengendalian keluaran adalah pemeliharaan jejak audit. Acuan pemrosesan transaksi yang dihasilkan pada titik-titik perantara dapat memberikan jejak audit yang mencerminkan aktivitas pada setiap tahap operasi. Contoh dari pengendalian keluaran jejak audit yang pertama ada laporan perubahan hutang usaha. Dokumen ini merupakan laporan ringkasan yang menunjukkan perubahan keseluruhan pada akun yang harus dibayar. Angka-angka ini harus disesuaikan dengan total faktur vendor yang diterima, total pengeluaran kas, dan juga buku besar. Yang kedua ada log transaksi. Setiap transaksi yang berhasil diproses oleh sistem harus dicatat pada log transaksi. Yang ketiga ada daftar transaksi. Semua harus menghasilkan daftar transaksi yang berhasil. Daftar harus diberikan kepada pengguna yang sesuai untuk memudahkan rekonsiliasi dengan input. Selanjutnya ada log transaksi otomatis. Beberapa transaksi dipicu secara internal oleh sistem. Lalu ada pengidentifikasian transaksi unik. Setiap transaksi yang diproses oleh sistem harus diidentifikasi secara unik dengan nomor transaksi. Selanjutnya ada daftar kesalahan. Daftar semua catatan kesalahan harus diberikan kepada pengguna yang sesuai untuk mendukung koreksi dan juga pengiriman ulang kesalahan.
Dan yang terakhir, pengujian kontrol output, kurangnya pengendalian keluaran yang memadai memiliki implikasi yang merugikan bagi efisiensi operasional dan pelaporan keuangan. Bukti yang dikumpulkan melalui pengujian pengendalian keluaran berkaitan dengan kelengkapan dan ketepatan pernyataan. Next. Selanjutnya ada uji substantif akun siklus pengeluaran. Pengujian substantif dapat dilakukan auditor untuk mencapai tujuan audit terkait siklus pengeluaran. Strategi yang digunakan dalam menentukan sifat, waktu, dan luas pengujian substantif berasal dari penilaian auditor terhadap risiko inheren, risiko pengendalian yang tidak dimitigasi, pertimbangan materialitas, dan kebutuhan untuk melakukan audit secara efisien. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.